baik tokoh yang mengajak kepada kebaikan seperti Khidir alaihi salatu wassalam, ataupun tokoh yang mengajak kesesatan seperti Samiri dan juga Ibnu Sayyad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang masalah iblis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dan sungguh telah kami ciptakan kalian, kemudian kami bentuk sebaik mungkin kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk dari kalangan orang yang sujud. Maka Allah berfirman, ya iblis, apa yang mencegahmu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan? Maka iblis mengatakan, saya lebih baik dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kalau begitu turunlah engkau dari sorga ini, maka tidak layak engkau menyombongkan diri, maka keluarlah sebagai makhluk yang dihinakan. Maka iblis mengatakan, kalau begitu tangguhkan usiaku sampai hari kau bangkitkan. Maka Allah katakan, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Kemudian iblis pun mengatakan, karena engkau sudah menganggap diriku sesat, maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian kami akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka termasuk hamba-hambamu yang syukur. Perhatikan dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat 11 sampai 18 ini. Di sini ada kalimat fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kelak kau bangkitkan manusia. Dalam surah Shad ayat 80 sampai 82 juga kurang lebih Allah mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Maka iblis mengatakan, ya Rabb, tangguhkan diriku sampai hari kau bangkitkan. Maka Allah katakan, engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan tangguhan sampai waktu yang ditentukan. Jadi ada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak wafatkan, sejak diciptakannya sampai kiamat dibangkitkan, makhluk ini tetap hidup. Salah satunya iblis. Iblis diberikan tangguhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup dari sejak diciptakan sampai bumi ini dihancurkan. Apakah ada selain iblis yang ditangguhkan usianya? Maka sebagian ulama mengatakan, ya ada. Siapa mereka? Salah satunya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan usianya, di mana Dajjal
sejak zaman Nabi SAW yang ditemui oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari sampai hari ini, di mana sudah hampir 14 abad sejak diutusnya Nabi SAW, bahkan sampai nanti kiamat dibangkitkan, barulah kemudian Dajjal mati dibunuh oleh Isa bin Maryam. Jadi perbedaan Dajjal dengan iblis, kalau iblis diwafatkan, ada yang mengatakan ketika tiupan sangkakala yang pertama, ketika ini alam dihancur-hancurkan, maka iblis diwafatkan. Ada yang mengatakan pada sangkakala yang kedua. Tapi Dajjal itu berbeda dengan iblis, karena Dajjal itu baru mati di tangan Isa bin Maryam setelah keluarnya Imam Mahdi, dan setelah turunnya Isa bin Maryam, barulah Isa membunuh Dajjal. Tapi ada kesamaan antara Dajjal dengan iblis, sama-sama diberikan tangguhan usia. Akan tapi masalahnya, apakah Dajjal itu hidup dari zaman Nabi ke zaman Nabi berikutnya? Artinya Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh atau Ibrahim atau Musa atau Isa. Maka ini menjadi khilaf para ulama. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu an fitnatid dajjal. Tidak ada satupun nabi yang memperingatkan umatnya dari bahaya yang sangat besar melebihi fitnah dajjal. Artinya para nabi itu berusaha untuk memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal ini. Nuh alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya tentang bahaya dajjal. Ibrahim memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Nabi Musa memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Termasuk Nabi Isa dan termasuk Nabi SAW memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Sehingga pertanyaannya, apakah Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, kemudian akan terus hidup sampai zaman Ibrahim, sampai zaman Musa, sampai zaman Isa, sampai zaman Rasul, sampai hari ini? Ataukah Dajjal itu baru muncul sejak diutusnya Nabi SAW? Ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu baru muncul sejak diutusnya Nabi SAW. Adapun peringatan para nabi kepada kaumnya tentang fitnah Dajjal, tidak mesti Dajjalnya hidup. Seperti para nabi ketika memperingatkan tentang tanda-tanda kiamat besar di akhir zaman, tidak mesti tanda-tanda itu sudah ada dan terbentang sampai mendekati kiamat, bukan itu. Tetapi para nabi ini hanya memperingatkan bahwa kalau muncul makhluk seperti ini, hati-hati kalian. Jadi tidak mesti Dajjal itu di zaman Nabi Nuh, di zaman Ibrahim, di zaman Nabi Musa ataupun Isa. Bisa saja hidupnya setelah Rasul diutus. Cuman para nabi hanya memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya, kalau muncul Dajjal, hati-hati kalian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal itu sudah hidup di zaman para nabi, dari zaman ke zaman. Wallahu alam, dua-duanya tidak ada dalilnya. Tapi yang jelas bahwa Dajjal itu sudah ada hari ini. Dalil bahwa Dajjal itu sudah ada adalah hadis tentang perjalanan Tamim ibn Aus Ad-Dari yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ketika Tamim ibn Aus Ad-Dari ini terombang-ambing di sebuah lautan, akhirnya kemudian terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau itulah dia berjumpa dengan Dajjal, seorang laki-laki yang terrantai di sebuah tempat. Kemudian setelah pertemuan dengan laki-laki yang dirantai itu diceritakan kepada Rasul, dan Rasul SAW mengatakan kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari bahwa orang yang kau temui yang dirantai itu adalah Dajjal. Artinya Dajjal itu sudah ada sejak zaman Rasul, dan dari zaman Rasul ke zaman kita ini sudah hampir 14 abad lebih, dan Dajjal masih ada. Dan Dajjal itu baru nanti akan dilepas oleh Allah, rantainya akan terlepas, kemudian akan hidup berbaur dengan manusia dan bawa fitnah selama 40 hari. Barulah kemudian Dajjal akan mati di tangan Isa bin Maryam.
Jadi ada orang-orang yang Allah tangguhkan, seperti iblis, contohnya Dajjal. Pertanyaannya, apakah kemudian selain iblis dan juga Dajjal, seperti Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, termasuk orang-orang yang ditangguhkan usianya? Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa Khidir itu belum mati, dia berada di tengah-tengah manusia, terkadang dijumpai di tepi-tepi lautan. Wallahu a'lam. Prasangka manusia mengatakan seperti itu, bahwa Khidir itu masih hidup sejak zaman sekarang, padahal Khidir itu hidup di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian juga kisah Samiri, ada yang mengatakan Samiri itu masih hidup dan bersembunyi di segitiga Bermuda, dan akan keluar menjadi sosok Dajjal di akhir zaman. Apakah Samiri itu memang tidak meninggal, artinya akan tetap hidup dan akan menjadi sosok Dajjal di akhir zaman? Begitu juga Ibnu Sayyad, karena Ibnu Sayyad ini diceritakan khilaf tentang kematiannya. Ada yang mengatakan ketika terjadi perang Harrah, kubu Yazid bin Muawiyah melawan kubu Madinah Zubair bin Awam, maka Ibnu Sayyad terbunuh dalam perang Harrah ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak terbunuh, cuman hilang, dan entah berantah kemana, tidak ada ceritanya. Ada yang mengatakan Ibnu Sayyad ini kemudian hilang dan akan muncul di akhir zaman sebagai sosok Dajjal. Lah, kita akan bahas ini tentang 3 tokoh misterius, Nabi Khidir, Samiri, Ibnu Sayyad. Apakah memang masih hidup sampai saat ini, ataukah 3-tiganya sudah wafat? Bagaimana pandangan ulama tentang 3 tokoh ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita ambil kisah Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Bicara tentang Khidir, sangat erat kaitan kisah Nabi Khidir ini dengan kisahnya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini sedang berceramah di tengah-tengah Bani Israel. Tiba-tiba ada yang nyeletuk satu orang dan mengatakan, "Ya Musa, apakah di sana ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu?" Tiba-tiba Musa mengatakan, "Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku." Musa lupa mengucapkan insya Allah. Gara-gara itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Musa, karena seolah-olah Musa ini menampakkan takaburnya, seolah-olah tidak ada orang alim dibandingkan dirinya. Kemudian dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada seseorang yang saleh namanya Khidir, dia memiliki ilmu yang tidak kau miliki, maka carilah Khidir, belajarlah kepada dia. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditemani Yusha ibn Nun mencari-cari Khidir alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya berjumpa di antara 2 pertemuan air lautan. Entah berapa lama Nabi Musa itu mencari Khidir, yang jelas bahwa akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan berjumpa. Dari situlah Musa kemudian belajar banyak hal dari Khidir. Di antaranya Khidir membolongi kapal, Khidir membunuh anak kecil, Khidir membangun rumah yang hendak roboh, kemudian ditakwilkan berbagai macam takwilan, termasuk juga ilmu-ilmu yang Musa dapati dari Khidir selain daripada 3 perkara yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu. Intinya bahwa akhirnya Musa pun berpisah dengan Khidir. Lalu siapa Khidir ini sebenarnya? Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini, karena masalahnya Khidir ini kan menjadi ittirab, jadi perbincangan para ulama tentang siapa Khidir ini. Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini namanya adalah Balya. Nama Khidir itu adalah Balya, ba lam ya, Balya, dengan memfathah ba dan mensukun lam, Balya. Dan bapaknya namanya Malkan, dengan memfathah mim
dan mensukumlah. Dan bapaknya adalah termasuk dari raja-raja Bani Israel. Jadi bapaknya itu termasuk raja dari raja-raja Bani Israel. Artinya Nabi Khidir ini adalah turunan raja daripada raja-raja Bani Israel. Tetapi Khidir ini tidak mau menjadi raja. Dia lebih baik lari dari istana, kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Khidir menjadi rajulun saleh, orang yang saleh, yang diperselisihkan para ulama apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang wali. Bagi yang mengatakan Khidir seorang nabi, karena Khidir punya mukjizat, salah satunya adalah disebut Khidir diambil dari khadra. Jadi umpamanya ini tanah tandus, kering kelontang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk, maka tiba-tiba akan tumbuh rumput, akan tumbuh tanam-tanaman, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, sehingga bumi gersang menjadi hijau karena dilintasi Khidir. Maka disebut Khidir karena setiap melintas di yang gersang jadi hijau. Namanya kan bukan Khidir. Khidir itu diambil dari mukjizat dia, namanya Balya, anak dari seorang raja dari raja-raja Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perbincangan para ulama ketika sebagian para ulama menganggap bahwa Khidir itu adalah masih hidup. Sampai hari ini Khidir itu tidak mati karena tidak dijelaskan kematiannya. Tetapi bagaimanapun nas-nas Al-Quran seperti surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li ahadi min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun, dan kami tidak jadikan kepada siapapun sebelum wahai Muhammad ada orang yang kekal tidak mati. Apakah kalau engkau mati mereka tetap kekal? Artinya mustahil. Semua orang itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain tentang masalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Khidir itu sudah mati. Kenapa demikian? Karena pertama, zahir daripada umum firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna li ahadi min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun, dan kami tidak menjadikan seseorang dari manusia ini sebelum wahai Muhammad mereka kekal. Apakah kalau engkau meninggal mereka akan tetap kekal? Tidak mungkin. Kalau engkau meninggal mereka juga meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam perang Badar, Allahumma in tahlik hadhil isabah min ahlil Islam lam tu'bad fil ardi abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kami yang sedikit ini, kalau aku sampai mati dalam perang ini dan sahabat-sahabatku sampai terbunuh semuanya, maka engkau tidak akan mendapati termasuk ahli Islam yang akan menyembahmu di permukaan bumi selamanya. Artinya bahwa tidak ada lagi orang yang menyembah Allah kalau seandainya Rasul dan para sahabat ketika itu wafat dalam perang Badar. Kalau memang Khidir masih hidup, tentu Rasul tidak akan mengatakan seperti itu, karena walaupun seandainya Rasul kemudian meninggal dan para sahabat, di sana ada Khidir. Tapi Nabi SAW mengatakan umum, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, tidak akan ada orang yang menyembah dirimu ya Rabb. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah mengatakan, ala ra'si mi'ati sanatin lam yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi SAW, tidak ada manusia melebihi 100 tahun
kecuali dia akan mati di permukaan bumi. Artinya tidak ada manusia yang lewat lebih daripada 100 tahun setelah aku diutus, tidak ada orang yang hidup, apalagi Khidir. Ya, kemudian kalaulah seandainya Khidir itu hidup sampai zaman Nabi SAW, tentu Khidir tidak mungkin membiarkan Rasul SAW dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi, bahkan diancam untuk dibunuh. Pasti Khidir akan datang menolong Rasul, berperang bersama Rasul, mengikuti agama Rasul, dan memperjuangkan dakwah Rasul. Tapi kenapa di zaman Rasul Khidir tidak muncul? Menunjukkan bahwa Khidir itu sudah wafat jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW diutus. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama bahwa Khidir alaihi salatu wassalam, pendapat yang kuat adalah sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasanu innahu mat. Berkata Hasan Al-Basri, sesungguhnya Khidir sudah meninggal. Wa qala Ibnul Munawi, la yathbut hadis fi baqaihi. Kata Imam Munawi, tidak ada satupun hadis yang tertetapkan tentang hidupnya Khidir sampai hari ini. Wa qala al-Imam Abu Bakrin Ibn al-Arabi, mata qabla inqidha'il mi'ati. Khidir sudah meninggal setelah lepasnya 100 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Termasuk juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang Khidir dan Ilyas, apakah keduanya masih hidup, maka Imam Bukhari memfatwakan bahwa keduanya sudah mati. Dan banyak lagi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu sudah mati, kecuali Al-Imam At-Tabari menukilkan pendapat dari sebagian para ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup, dan ini diyakini oleh orang-orang sufi bahwa Khidir itu masih hidup di tengah-tengah kita, entah berantah di mana dia, yang jelas dia masih hidup sampai hari ini. Tapi wallahu alam, al-ilmu indallah, bahwa pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Wallahu alam, sebagaimana tadi pendapat para ulama. Kemudian yang kedua, kisah Samiri. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang kisah Samiri. Samiri ini namanya Musa ibn Dhafar, dan Samiri disebutkan 3 kali dalam surah At-Taha. Dan Samiri adalah tokoh yang merupakan tokoh-tokoh munafik yang ada di tubuh Bani Israel di zaman Nabi Musa. Bahkan dia yang membuat kekacauan ketika Nabi Musa safar selama 40 malam untuk mendapatkan mandat Taurat. Tiba-tiba Samiri membuat patung anak sapi yang bersuara, kemudian memerintahkan manusia untuk menyembah patung sapi dan mengatakan, inilah Tuhan kita. Dan Musa bingung mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini, katanya. Akhirnya kemudian ketika Musa alaihi salatu wassalam datang, sampai papan Tauratnya kemudian dibanting dan berkecai, akhirnya dia marah kepada Harun, sehingga mengambil janggut dan kepalanya, seolah-olah Harun membiarkan ketersesatan Bani Israel sepeninggal dirinya. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, bahwa aku sudah berusaha, tetapi mereka berani kepada aku dan mulai mengancam membunuhku. Berbeda dengan dirimu, kuat dan kau ditakuti. Akhirnya setelah itu Musa pun memanggil Samiri. Dengan lembutnya Musa mengatakan, wa ma khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang membuat engkau menyesatkan Bani Israel? Kata Samiri, yang membuat aku menyesatkan mereka adalah hawa nafsuku, katanya. Maka dari situ Nabi Musa mengatakan, idhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas wa innalaka mau'idan lan tukhlafahu wangdur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa. Kata Nabi Musa, kau pergi sana, tinggalkan kami di sini, pergi sana, dan engkau tidak mungkin didekati manusia, dan manusia tidak mungkin mendekat kepada dirimu.
Setelah itu Samiri pergi dan tidak tahu kabarnya. Setelah diusir oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Samiri ini pergi dan tidak tahu kabarnya. Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini bersembunyi di segitiga bermuda. Kemudian akan muncul di akhir zaman sebagai Dajjal laknatullah alaihi yang akan membawa fitnah terbesar di alam semesta ini. Tapi kita katakan bahwa Samiri bukan Dajjal dan Dajjal bukan Samiri. Samiri bukan orang yang ditangguhkan seperti Dajjal usianya, tapi Dajjal ditangguhkan sampai di akhir zaman dan baru akan mati di tangan Isa ibnu Maryam. Ada yang berdalil mengatakan seperti ini. Kenapa Samiri itu Dajjal? Pertama, Samiri ini mampu melihat malaikat. Samiri ini bisa melihat malaikat Jibril sehingga mengambil bekas pijakan kaki kudanya Jibril. Padahal dia bukan seorang nabi. Padahal dia bukan seorang nabi, kok bisa melihat malaikat? Kalau bukan Dajjal berarti siapa? Kan gitu. Maka kita katakan bahwa melihat malaikat tidak mesti kemudian dikatakan Dajjal. Karena sahabat Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, ketika ditawan dalam perang Badar, kemudian dia mengatakan, siapa yang menawanmu? Kata Abbas menceritakan bahwa yang menawanku seorang laki-laki yang berbaju putih, menggunakan kuda putih, kemudian dialah yang kemudian menangkap dan mengikat diriku. Kata Nabi SAW, faqad ayyadakallahu bimalakin karim, bahwa yang menangkapmu, mengikatmu adalah malaikat. Malaikat. Lah Abbas melihat malaikat di sini. Ya. Jadi melihat malaikat tidak mesti kemudian ketika Samiri melihat malaikat Jibril dikatakan Dajjal, tidak mesti. Para sahabat juga ada yang melihat malaikat. Bahkan Abu Sufyan pun menceritakan kepada Abu Lahab, ketika kekalahan dalam perang Badar, dia melihat ada sosok yang berpakaian putih menunggang kuda putih kemudian menghantam tentara orang-orang Quraisy, dan dia katakan, aku melihat itu semua. Sampai kata budaknya Fadl Ibn Abbas ini mengatakan, itulah malaikat yang menolong kaum muslim. Maka Abu Lahab marah, kemudian dipukulnya budak Abbas itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang dalil yang kedua yang mengatakan bahwa kenapa Nabi Musa lembut kepada Samiri, sudah jelas-jelas Samiri ini menyesatkan Bani Israel, tapi kenapa dia lembut kepada Samiri dan mengatakan, wa ma khatbuka ya Samiri, kenapa kau lakukan itu wahai Samiri? Kenapa lembutnya Nabi Musa kepada Samiri? Karena mereka mengatakan karena Dajjal itu akan tersulut emosinya ketika emosi. Jadi Rasul mengatakan tidak mungkin Dajjal keluar sampai tersulut emosi. Maka Nabi Musa supaya Samiri itu tidak tersulut emosi, dia pelan-pelan. Maka ini pun bukan hujah bahwa Samiri itu Dajjal. Bisa saja memang metode Nabi Musa seperti itu. Ya. Apalagi kalau umpamanya kita katakan bahwa dia muncul di segitiga bermuda, oh makin parah lagi, karena Dajjal itu tidak muncul dari situ. Dajjal itu muncul dari Khurasan, dari Asfahan bersama 70.000 Yahudi Asfahan, Iran. Tidak ada kaitan dengan segitiga bermuda. Kemudian juga ukubah yang diberikan kepada Samiri ini, di mana Nabi Musa kemudian mengatakan, engkau pergi, engkau tidak akan ada manusia yang mendekati kamu, dan engkau tidak mungkin mendekat manusia. Sementara Dajjal di akhir zaman itu mendekat manusia, berkumpul kepada manusia. Pertama dia mengaku Nabi, berakhir dengan mengaku Tuhan, kemudian jadilah dia Dajjal selama 40 hari. Jadi Samiri, Dajjal. Apakah Samiri sudah meninggal? Secara ayat-ayat umum, ya, Samiri sudah meninggal. Karena masalahnya tidak ada dalil meninggalnya Samiri atau hidupnya Samiri atau Samiri di mana. Al-ilmu indallah, bahwa ilmu itu ada di sisi Allah. Tetapi keumuman dalil tentang masalah apakah Samiri termasuk minal mungdarin, makhluk yang dikecualikan seperti iblis kemudian ditangguhkan usianya, dan juga seperti Dajjal, tidak ada dalilnya.